Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, teman-teman, umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami live di dalam channel We For God Official dengan menghadirkan kesaksian hanya latar belakangnya yang berbeda. Ya, ini latar belakang dari Kristen. Kalau yang di channel Yusuf Manubulu itu latar belakang dari agama-agama yang berbeda. Dan pada malam hari ini dari latar belakang khusus yang dari Kristen, ya. Tapi siapa aja yang hadir tidak masalah, ya. Jadi kesaksian ini diperuntukkan untuk siapapun, lintas agama, lintas budaya, lintas ras, suku dan lain-lain, ya. Siapapun bisa mendengarkan kesaksian ini. Karena tujuan daripada kesaksian ini adalah untuk bisa memberi pencerahan dan bisa memberi berkat bagi banyak orang, bagaimana kasih Tuhan yang tidak berubah, kasih Tuhan yang tetap sama, kasih Tuhan yang begitu ajaib, yang dipertunjukkan, yang dihadirkan di dalam kehidupan manusia-manusia yang di dalam kelemahan, di dalam keterikatan, di dalam lembah hitam, di dalam keputusasaan, Tuhan hadir dengan kasih-Nya untuk melepaskan dan menjamah manusia. Ya, kita mungkin beberapa kali mendengarkan bahwa orang berpikir kalau hanya dari latar belakang agama lain, baru Tuhan menunjukkan kuasa-Nya secara adikodrati. Tapi sebetulnya itu pemahaman yang tidak tepat, ya, karena Tuhan tidak pernah memilih-milih kalau dari agama lain baru Tuhan tunjukkan kuasa-Nya lebih besar. Tidak, saudaraku, sama saja. Karena intinya kuasa Tuhan memang sangat besar dan kuasa Tuhan diperuntukkan untuk semua manusia. Diperuntukkan untuk semua siapapun dari latar belakang apapun. Asal kita mau buka hati, dan kita mau datang, dan kita mau berserah, maka kuasa Tuhan akan menjamah kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini, kita menghadirkan seorang narasumber dengan latar belakang yang sangat hitam pekat, di mana sebelum dia jatuh ke dalam lembah hitam, ke dalam dunia narkoba, bahkan dalam hal-hal kejahatan yang lain yang sangat-sangat istilahnya dalam tanda petik sangat memalukan, tapi kasih Tuhan tidak bisa dikalahkan dengan hal-hal seperti itu. Karena Tuhan sangat sayang. Tuhan Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang yang berdosa. Aku datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita. Itu sebabnya, itulah yang saya katakan bahwa kebaikan Tuhan itulah yang namanya kebaikan. Ya, jadi tidak melihat keadaan kita, tapi di dalam keburukan, di dalam kegelapan, di dalam segala hal yang berbau kenajisan, Tuhan punya kasih jauh lebih besar. Tuhan masuk ke situ untuk melepaskan dan mengangkat kita. Ya, Pak Otniel, orang yang berlatar belakang Kristen, bukan hanya Kristen, tapi dia juga anaknya pendeta, seorang pelayan Tuhan. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran, ya, buat kita semua, supaya kita memperhatikan dari kesaksian ini bagaimana Pak Otniel jatuh di dalam dosa, dan kita akan ikuti kesaksiannya secara lengkap. Kasih Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada semua dosa yang ada di dalam hidup manusia. Oke, kita sambut Pak Otniel. Selamat malam, Pak Otniel. Selamat malam, Pak Otniel. Selamat malam, shalom Pak Pastor. Ya, selamat malam, shalom, puji Tuhan. Ya, ya, Pak Otniel, pada malam hari ini Bapak bisa hadir. Kami menyampaikan terima kasih untuk mau berbagi kehidupan, berbagi kesaksian bagi teman-teman yang hadir di dalam channel We For God Official ini, untuk melihat atau mendengarkan kasih Tuhan yang begitu ajaib. Bapak yang jatuh ke dalam lembah hitam, lembah kenajisan, dan bagaimana Tuhan bisa mengubahkan Bapak,
Nah, kita akan ikuti secara lengkap dari Bapak Otniel secara langsung. Oke Pak, silakan Pak, dibagikan kesaksian kepada teman-teman semua yang sudah bersama dengan kita. Silakan. Haleluya. Sukacitaku karena Tuhan. Sebelum Amen. saya mau bersaksi oleh kasih kemurahan Tuhan, saya mau mengucap syukur bahwa sesuatu hal yang tidak pernah saya sangka-sangka ini, Tuhan begitu belas kasihnya terhadap hidupku, sehingga saya ada pemberian ruang buat saya. Saya mau mengucap syukur dan terima kasih buat Pastor Yusuf beserta tim yang saat ini dapat berkenan untuk supaya saya bisa membagikan kasihnya Tuhan. Gitu. Dan untuk mengawali, saya berlatar belakang dari seorang keluarga pendeta. Nama saya Otniel Sapran. Saya berdarah campuran, mama dari Ambon, bapak dari Jawa. Tapi seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita tetap bersama di dalam kasih Tuhan. Saya mengawali dalam kehidupan saya jatuh dalam ketidaktaatan yang pertama terhadap orang tua, itu diawali dari TK. TK saya sudah mulai belajar untuk tidak taat, diawali dengan di saat mama saya memberikan amplop untuk membayar SPP, hanya karena malu pakai amplop tadi, saya sobrek amplopnya, saya taruh dalam saku, sekalinya uangnya sekalian hilang. Dan dari situ berlanjut naik ke kelas 2 SD, saya sudah mulai belajar mencuri. Mencuri beras orang tua saya untuk belajar coba-coba merokok. Dan kesaksian ini mungkin orang tua saya sampai saat ini belum tahu ini tentang hal ini. Tapi puji Tuhan, naik ke kelas 3 saya mulai belajar berjalan jauh. Sehingga kelas 3 SD kita sudah berani untuk tawuran antar kampung. Padahal teman-teman itu semuanya besar-besar, tapi saya sudah mulai berani berkelahi. Saat itu naik ke beranjak ke kelas 5 SD, kita pindah rumah orang tua kami. Ada di salah satu kampung yang berbeda, yang dekat dengan jalan raya. Nah, di situ mulai saya mengenal akan minuman keras. Saya di situ mulai berani pergi dari rumah. Kalau diingatkan sama orang tua saya marah, saya pergi dari rumah karena orang tua saya disiplin. Pagi harus bangun semuanya, harus berdoa, dan sama orang tua saya harus digilir gantian. Hari ini kakak saya, dan seterusnya. Tapi kalau pas giliran saya pura-pura tidur. Sehingga saya nggak mau bangun. Naik ke kelas 6, mulai saya mengenal obat-obatan yang namanya pil. Cukup mudah untuk mendapatkannya karena hanya 20 meter aja dari rumah orang tua saya. Sehingga dari situ saya coba-coba pakai pil satu, dan saat itu orang tua saya masih belum memahami. Pada suatu saat saya minum alkohol, kepala saya pusing, saya pulang. Sampai di rumah, saya mau ke kamar mandi, sekalinya di kamar mandi saya jatuh karena mabuk. Sehingga orang tua saya membangunkannya karena taunya saya masuk angin. Saya diangkat ke kamar, dibaringkan, sehingga dari itu kita muntah-muntah. Orang tua saya panggil mantri. Bahkan mantri itu di kampung kita terkenal dengan gelar mantri killer. Karena kalau orang sakit yang disuntik dengan mantri itu besoknya mati. Nah, dari situ orang tua saya belum mengerti kalau saya itu bawa mabuk. Saya pingsan saya tidur di kamar mandi itu karena mabuk. Tapi orang tua saya nggak tahu. Nah, dari situ setelah kelulusan kelas 6, mulai berani, masuk ke SMP itu
saya naik dari berkelahi, senang berkelahi. Saya masuk SMP awal cuma 3 bulan aja di SMP Negeri 5 Magelang. Maaf, saya dari kota Magelang, kelahiran Magelang. Cuma 3 bulan aja karena saya berkelahi, bahkan kepala sekolahnya pun juga mobilnya saya ketapel. Akhirnya saya nggak mau sekolah karena saya di stop dengan kepala sekolahnya. Tetapi orang tua saya tetap menginginkan bahwa saya tetap sekolah. Sehingga saya dipindahkan ke SMP Kristen 1 Magelang. Di situ pun juga saya masih senang berkelahi karena dengan efek-efek yang dari obat-obat tadi dan juga minum-minum tadi, sehingga saya itu berani. Dan waktu itu saya nggak tahu juga kenapa saya bangga kalau punya teman banyak, temannya nakal-nakal itu saya bangga. Padahal itu setiap minggu sama orang tua saya juga dibawa ke gereja. Harus ke gereja. Bisa nggak bisa, boleh nggak, pokoknya harus ke gereja. Tapi dari situ saya nggak sampai lulus SMP karena kita berantem, kita pukul anak orang, kita keroyok anak orang tadi, teman-teman saya dipegang polisi. Sehingga saya nggak berani berangkat sekolah. Sekalinya yang kita keroyok tadi sampai babak belur, itu bapaknya seorang polisi. Kita nggak tahu. Akhirnya saya nggak berani masuk sekolah, sehingga di situ kita diam. Orang tua saya, mungkin saya itu mencari informasi bagaimana sehingga guru saya datang ke rumah untuk supaya membujuk saya itu untuk kembali sekolah, tapi saya tidak mau, tetap stop. Akhirnya orang tua saya memperjuangkan saya supaya saya tetap sekolah, sehingga saya dipindahkan ke nenek saya. Nenek saya ada di Jawa Timur, di daerah Kediri, yaitu di desa, di Puncu, Pare. Di situ saya melihat di situ desa, saya nggak mau sekolah di situ. Tapi di situ perbuatan saya pun juga sudah bandel seumuran anak itu. Saya suka minum, suka pokoknya yang nggak benar, suka mencuri. Dari situ saya dipindahkan karena nggak mau sekolah di situ dan orang tua saya tetap memperjuangkan supaya saya tetap sekolah. Akhirnya saya dipindahkannya saya di Malang. Saya dititipkan di bule saya senang di Malang supaya saya tetap sekolah di situ, supaya saya seperti anak-anak yang lain. Mungkin menurut orang tua saya seperti itu. Nah, di situ saya masuk sekolah bukan semakin saya itu semakin baik, bahkan saya semakin jahat. Saya mabuk-mabukan, bahkan saya suka palak orang, bahkan mama saya yang bertujuan baik karena di saat itu masih belum ada listrik dan di situ hanya diesel dan masih jarang televisi. Mama saya bertujuan baik untuk mengantar televisi untuk saya supaya ada hiburan di desa itu. Tapi bukan penerimaan yang baik terhadap mama saya, bahkan mama saya itu sampai disimpan sama orang kampung karena mama saya sendiri mau saya bunuh. Enggak tahu kenapa dalam pikiran saya itu marah dengan mama saya. Saat itu saya berpikiran bahwa saya dibuang dari rumah, dari rumah supaya saya jauh-jauh dari rumah. Sehingga mama saya sama orang kampung itu disembunyikan. Sehingga diantar sampai pulang ke Magelang kembali. Nah, dari situ semakin hari setiap hari saya minum. Akhirnya sampai saya lulus kelas 3 SMP di situ, pergaulan saya nggak pada umumnya sudah di atas semua, di atas saya. 3 SMP saya diangkat dengan salah satu ibu angkat saya, Ibu Wati namanya, dengan bapak angkat saya, Bapak Indro, yang mereka sangat menyayangi saya. Tapi justru sebaliknya saya memperlakukan mereka dengan jahat. Dari situ begitu sayangnya mereka sehingga ada satu waktu ibu saya ini bilang terhadap saya, "Ini nak, kalau kamu mau pergi jalan-jalan dulu." Karena di situ bapak saya marah karena tiap hari saya cuma mabuk, nanti mabuk di warung saya kurang duit, nanti mama saya yang ibu angkat saya yang harus membayar itu, sehingga bapak angkat saya itu marah-marah.
Karena saat itu bapak angkat saya bekerja jauh di Jakarta. Hanya sedikit aja untuk pulang waktu untuk menengok kita. Nah, setelah lulus kelas 3 SMP tadi, mulailah saya mau beranjak masuk ke SMA, tapi karena SMA itu sudah agak jauh lagi, itu ada di daerah Turen situ, Turen Malang. Nah, di situ saya sudah tidak mau sekolah lagi. Tidak mau sekolah lagi sehingga saya hidup di jalan. Di jalan itu saya kenal, mungkin bisa dikatakan nama Dambet itu Las Vegas. Karena di situ tempat-tempatnya orang-orang seperti itulah, dalam dunia hitam, dalam kejahatan yang apa-apanya semuanya pokoknya lengkap di situ. Bahkan buruan-buronan apapun, pembunuh siapapun ngumpulnya ada di situ. Nah, saya masuk ke lingkungan situ. Nah, sudah masuk ke lingkungan situ, orang tua saya memaksa untuk sekolah, saya sudah stop, tidak mendengarkan lagi. Nah, dari situlah kehidupan saya mulai lebih dalam lagi dalam kejahatan curanmor, supaya saya bisa menikmati ganja, menikmati pil, menikmati minuman. Bahkan saat itu kita sudah, kalau dibilang untuk minum, pakai obat, pakai ganja itu, kita bangun tidur pakai itu. Bahkan kita mau tidur pun pasti sudah nggak sadar. Setelah itu dari Malang situ semakin umur semakin beranjak, kejahatanmu semakin meningkat, bahkan hingga akhirnya saya ke Bali. Dari Bali pun juga seperti itu, dalam kehidupan saya bukannya semakin baik, semakin nggak karu-karuan. Nah, akhirnya tahun 99 itu dulu ada yang katanya mau kiamat kah atau apa itu. Hancur karena saya nggak tahu, jadi saya waduh, ini kalau mau kiamat ini saya harus punya istri dulu ini. Akhirnya saya diberikan istri sama Tuhan, saya kembali ke Magelang menikah. Tapi hanya beberapa tahun saja saya mempunyai anak. Beberapa tahun kita menikah. Saya kembali lagi ke pekerja di Bali, posisi istri masih di Magelang. Dari situ kita mulai awal konflik karena saya bukannya baik, semakin menjadi, pokoknya semakin menjadi terus. Akhirnya istri meminta cerai untuk saya. Di saat perceraian itulah kehidupan saya semakin gila, bahkan saya sudah tidak berpikir lagi. Pokoknya hidup saya mabuk tuh yang penting happy untuk mabuk sudah. Saya sudah nggak mikir anak, nggak mikir apapun. Jadi setiap apa yang saya dapatkan, uang itu hasil menipu, hasil pokoknya yang dalam dunia kejahatan yang saya lakukan tadi semuanya untuk happy saja. Hidup semakin buruk, akhirnya saya beranjak ke Papua. Dari Papua, di situ saya juga kehidupannya bukannya semakin enak, malah semakin nggak karu-karuan. Saya harus dihadapkan ke pedalaman. Bahkan di situ saya dihadapkan dengan orang-orang yang sangat ngeri. Menurut saya saat itu, tapi puji Tuhan juga saat itu, Tuhan tolong saya. Di saat itu kita mau mati sudah dikejar-kejar orang karena saat itu kita ada pekerjaan mencari gaharu di dalam hutan. Tapi Tuhan tolong sehingga saya dilarikan dengan orang-orang sekitar. Itu pun orang yang melarikan saya jahati juga, saya tipu. Sehingga saya bisa pulang ke Jawa lagi. Dari Jawa lagi, saya kembali lagi ke Malang. Saya tidak habis-habisnya. Saat itu bahkan anak-anak pun saya sudah lupa karena pikiran saya sudah nggak jelas waktu itu. Berpikirlah saya ke Kalimantan. Di saat Kalimantan itu, saya bekerja sebagai supir. Tapi sebelum supir, saya bekerja di lapangan. Tidak ada yang saya tuju saat itu. Pokoknya saya lari aja ke Kalimantan. Di Kalimantan di situ, saya bekerja jadi kuli bangunan, tapi bertahan 2 minggu. Karena saya nggak sanggup, akhirnya saya dapat pekerjaan sebagai supir tangki saat itu. Supir tangki
dari situlah awal saya, kehidupan saya naik level lagi ke sabu, ke kejahatan yang lain, ke merampok, mencuri, bahkan penganiayaan juga. Akhirnya saya memakai sabu di situ, semakin dalam, bahkan saya sampai sudah tidak merasakan lagi bagaimana yang rasanya sabu tadi. Sabu itu sangat mudah sekali saya cari, sangat mudah sekali waktu itu. Bahkan sabu itu bisa dikatakan saat itu seperti mengalir di dalam diri saya, sudah nggak berasa. Makan bisa makan, tidur bisa tidur. Kalau mata saya mau membuka 1 minggu juga bisa membuka 1 minggu. Pokoknya di mana saya hati mau tidur ya tidur, mau makan makan, karena sudah nggak ngefek dalam diri saya. Bertahun-tahun saya di Kalimantan, datang Kalimantan 2008, kalau tidak salah 2008-2009. Akhirnya di puncak-puncaknya 2015 itu ada satu waktu semakin tingginya sudah saya memakai sabu tadi, sudah tidak terasa lagi. Ada suatu waktu malam minggu saya dibawa teman saya untuk berkumpul, untuk berpesta itu. Setelah itu saya selesai berkumpul sekitar senja, kita pindah tempat, kita main biliar sampai tengah malam. Tapi dalam sore tadi saya mendengar di gereja ada satu puji-pujian di situ untuk latihan, kata orang yang di tempat biliar tadi, untuk kebaktian besok pagi. Jadi dalam hati saya sambil bernyanyi, sampai orang yang punya biliar tadi, loh masnya ini orang Kristen. Iya, saya orang Kristen. Kenapa? Saya kira mas dari tetangga. Iya, saya orang Kristen. Tanpa sadar tuh saya memuji Tuhan di situ, ikut yang ada latihan di gereja tadi. Tengah malam saya pulang ke tempat, maaf, tadi saya lupa, saya kalau ada menikah lagi juga di situ. Saya menikah dengan orang Kintab. Di situ saya pulang, saya bilang sama istri saya, Dek, saya besok mau ke gereja. Tapi dari situlah, setelah saya perenungan saat ini, itu awal mula Tuhan mau menarik saya. Kita terjadi ribut, loh kenapa kamu masuk ke Kristen lagi? Dari situ, besoknya saya nggak jadi ke gereja. Kita ada konflik, akhirnya kita ada ribut, saya bawa anak, saya pergi. Dari situlah. Saya bukannya saat kejadian seperti itu saya lari ke gereja, tapi saya semakin parah. Bahkan saat itu saya memakai sabu dalam 14 hari, itu non-stop, saya nggak pernah stop. Pagi, siang, sore, malam kita stop subuh. Pagi, siang, sore, malam kita stop subuh. Itu yang saya lakukan terus. Bahkan untuk mendapatkan itu semuanya, saya bersama teman saya itu, saya melakukan sesuatu hal yang tidak baik di lingkungan hukum maupun pribadi saya sendiri, yang membahayakan. Tapi saya tidak peduli lagi dari hal-hal yang seperti itu. Pokoknya yang saya pikirkan saat itu hanya senang saja. Saya tidak pikirkan, bahkan orang menganggap saya sudah gila saat itu. Nah, dalam 14 hari itu, kita dengan grup teman-teman saya ini, kita ada salah satu bisnis mau ke Jawa, bilang, kamu bisa nggak jual barang-barang ini, barang-barang yang hasil kita curi tadi. Saya telepon teman saya yang di Jawa, bisa. Akhirnya habis itu, saya terbang ke Jawa, pulang ke mama saya. Saat itu posisi saya sudah kacau sudah. Dan anak yang saya bawa tadi, itu dibohongi juga dengan istri saya. Diambil waktu saya 14 hari tadi, hanya 1 jam aja saya bawa. Setelah itu selanjutnya 14 harinya itu saya bisa pulang ke Jawa. Pulang sampai di rumah, orang tua saya kaget.
Orang tua saya kaget, kenapa? Tapi mungkin orang tua saat itu nggak mau bertanya, sehingga saya dipersilakan masuk. Dipersilakan masuk, saya diam di situ, saya masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya ada satu waktu uang saya habis uang saya. Jadi saya berpikir nih, bagaimana ini saya ini harus beli lagi. Nah, di saat saya berpikir seperti itu, saya melihat mama saya baru melihat TV di ruang tamu. Nah, saya duduk di mukanya, saya melihat TV. Baru mami bercerita, mami itu kalau melihat patroli di acara televisi, mami itu selalu nangis. Saya tanya, loh kenapa mami menangis? Mami itu cuma bingung bagaimana mami yang sudah tua ini, kalau kamu dipenjara sama polisi, terus bagaimana mami mau menengok kamu? Loh, saya baru sadar bahwa orang tua saya ini tahu kalau saya memakai narkoba. Sekalinya mama saya ini dikasih tahu dengan istri saya. Akhirnya mama saya bilang, mami nggak akan mati dalam hidup bahagia, meskipun kamu banyak materi, tapi kalau hidup kamu tidak bertobat. Tapi mami akan mati bahagia, meskipun kamu tidak punya materi, tapi hidupmu bertobat. Dari saat itulah saya berpikir, nggak tahu kenapa saya pilihan saya bertobat. Dan saat itu juga pun lupa akan pemikiran-pemikiran hal-hal yang ingin cari minum, ingin cari sabu. Bahkan teman-teman saya datang kepada saya memberikan secara gratis pun saya tolak. Saya tidak mau. Akhirnya dari situ saya mulai gelisah jadi ingat anak saya. Ingat anak saya yang saya tinggal di Kitab, ada di Kalimantan. Saya bilang sama mami saya, Mi, ini kenapa pikiran saya ke anak-anak terus? Tapi mami diam saja, mami nggak menjawab. Akhirnya saya masuk ke kamar lagi, berdiam, karena sama mama saya dibilang, kamu jangan keluar, kamu di rumah saja. Jangan temui teman-temanmu dulu. Kamu istirahat aja dulu di rumah. Sehingga saya nurut sama mama saya. Tapi dalam hati saya tadi, kenapa kepikiran bahwa saya itu sangat berdosa sekali terhadap orang tua dan keluarga saya. Nggak tahu kenapa di saat itu saya disuruh berdoa sama orang tua, saya nggak bisa berdoa karena untuk pejam mata aja saya nggak bisa. 1 detik aja nggak bisa berdoa. Karena sepertinya gelap sekali. Nah, tengah malam saya ketuk pintu kamar mama saya. Mi, kenapa ya? Kok pikiran saya ke anak terus? Mami bilang. Sebenarnya mami mau ngomong sama kamu. Tapi mami tunggu supaya kamu ngomong sama mami. Bagaimana, Mi? Kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan itu hanya bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Oh iya kami, iya. Terus Mi, kamu duduk diam berdoa sama Tuhan, minta Roh Kudus. Kalau bisa kamu puasa. Oh baik Mi. Akhirnya dalam pikiran saya mau puasa nih, padahal saya seumur hidup gak pernah puasa. Saya masuk kembali ke kamar lagi, saya berdoa sama Tuhan. Tapi saat itulah, kenapa waktu saya berbicara nggak tahu saya ngomong apa saat itu, air mata saya itu turun sederas-derasnya dengan sesenggukan saya menangis. Cuman yang di dalam pikiran saya itu, saya harus minta maaf terhadap orang tua, minta maaf terhadap kakak-kakak, juga adik saya. Akhirnya setelah saya berhenti menangis tadi, saya ketuk lagi pintu mami saya. Mi, kenapa saya kok seperti ini perasaan saya? Mau ngomong saya malu, akhirnya saya ngomong sama mami, minta tolong. Mami minta tolong ya. Besok kalau kakak-kakak datang, dikumpulkan dengan mami juga semuanya, dengan papi. Ada yang saya mau ngomong.
tolong kasih dukungan ya Mi ya, Mami yang mengawali ngomong. Ya karena waktu itu saya punya rasa malu, masih punya rasa gengsi. Dari situ kita sudah dikumpulkan dengan orang tua saya, Mami pimpin doa, setelah itu kakak saya pimpin doa. Yang kedua, dari situ saya diizinkan dengan mama saya untuk berbicara. Saat saya berbicara, saya ngomong sama kakak-kakak saya bahwa saya minta ampun terhadap mereka atas semua perbuatan saya. Saya minta ampun, saya mau bertobat. Dari situ kita sama-sama saling menangis. Sama-sama saling menangis. Dan saya ingat mama saya bilang dan kakak saya bilang, domba yang hilang, yang tersesat kembali lagi. Dan sering bergulir setiap hari. Setelah itu saya mempunyai rasa kelegaan. Saya suka sendiri di kamar. Nggak tahu kenapa yang di dalam pikiran saya itu hanya minta ampun aja sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan sampai saya itu menangis sejadi-jadinya. Sejadi-jadinya. Tapi dalam pikiran saya tentang anak tadi masih ada. Sehingga saya tanya lagi sama Mami, bagaimana? Kamu harus berpuasa. Berpuasa itu bagaimana? Pokoknya kamu puasa sebisanya kamu. Sebisanya kamu. Akhirnya saya mencoba dalam hati saya juga saya harus berpuasa. Tapi ada pesan mama saya, kamu tidak boleh memberhalakan anakmu. Loh, kenapa Mi memberhalakan anakmu? Tuhan nggak senang, Tuhan itu cemburu kalau kamu lebih sayang anakmu daripada sayang Tuhan. Oh, apakah saya kalau memikirkan anak itu dengan segitunya itu tidak boleh ya Mi? Tidak boleh. Kamu harus lebih sayang, harus lebih cinta sama Tuhan daripada sayang sama anakmu, sama cinta sama anakmu. Kamu harus lebih cinta sama Tuhan, karena anak itu pemberian dari Tuhan. Oh gitu ya Mia. Nah, dari itulah saya berpuasa. Saya berpuasa sebisa-bisanya. Mulai dari situlah pikiran saya sudah hilang tentang yang namanya minum ataupun narkoba. Dan obat yang diberikan terhadap mama saya sehingga tanpa sadar tadi, firman Tuhan yang diberikan terhadap mama saya ini. Firman Tuhan yang diberikan sama mama saya diberikan, kamu baca firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang saya lupa, yang tahunya saya kecil baca firman Tuhan, sehingga saya cuma belajar ya sebisanya saja. Tapi di saat saya membuka firman Tuhan, itu tepat dalam diri saya, apa yang saya alami. Di mana bahagiamu? Sekarang saat ini aja, jika kamu mau mencukil matamu aja, kamu nggak ada bahagianya. Tapi saya jujur saya tidak sekolah, jadi saya tidak begitu paham tentang firman Tuhan. Kalau saya baca firman Tuhan, cuma saya bilang sama Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menanam firman Tuhan itu di dalam setiap loh hati saya. Dari situ bergulir, ada teman saya yang dari Kalimantan itu datang untuk menjual barang-barang yang dikirim tadi dari Kalimantan yang punya misi untuk kita jual, barang-barang curian tadi. Barang-barang curian tadi, tapi mama saya lagi-lagi bilang, kamu harus melepaskan semua itu, harus lepaskan semua itu. Tuhan kalau mau membersihkan kamu, itu sampai habis-habisnya, apa yang kamu punya, apa yang tidak berkenan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan selesaikan. Oh gitu ya Mia? Iya. Tapi dari kata-kata Mami itu saya merasakan ada kelegaan yang sangat luar biasa. Yang tadinya jangan-jangan sampai diambil, pasti akan saya pertahankan. Tapi itu enggak. Saya lepaskan dengan sendirinya. Tapi di situ ada ketenangan dalam pikiran saya. Saya sudah lupa minum minuman keras. Saya sudah lupa narkoba. Bahkan sampai rokok pun Mami saya bilang, Tuhan kalau mau sembuhkan kamu, itu
dengan caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Kalau sekarang kamu tidak bisa rokok, membeli rokok, kamu bilang sama Tuhan. Berarti Tuhan itu mau menyembuhkan kamu dari rokok. Bilang aja kamu dalam hatimu. Ngomong sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau aku sudah tidak merokok dan saya nurut apa kata mami saya. Dan itu terbukti juga. Di saat saya pengen merokok, saat itu saya mengucapkan kata-kata itu dan saya tidak berpikiran rokok. Sehingga saya bisa berpuasa semampunya saya. Nah dari situ saya mengucap syukur bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan tanpa dokter, tanpa rehabilitasi. Tapi Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan saya. Saya mengucap syukur, saya juga mempunyai orang tua yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Saya baru sadar bahwa ujian itu datang dari permasalahan. Dan permasalahan apa? Jika itu kehendaki dari Tuhan, maka itu akan menimbulkan iman. Saya percaya iman orang tua saya berpuluh-puluh tahun untuk mendoakan saya, Tuhan sudah jawab. Begitu besar kasih murahan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Dari saat itu, mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Sampai saya di tempat ini pun, itu karena mujizat Tuhan. Saya tempat tinggal di tempat ini pun, mujizat Tuhan. Saya tidak takut saat itu sudah. Saya tidak kepikiran lagi tentang kekayaan, saya tidak mikir kaya. Saya tidak memikirkan kehidupan saya lagi. Karena dalam pikiran saya, sampai saat ini, dalam hidup baru saya yang sudah disembuhkan Tuhan dan diselamatkan Tuhan, bahwa saya anak-anak kerajaan surga. Saya ini orang kaya. Kenapa saya harus memikirkan kekayaan lagi? Dari situ sukacita-sukacita terus terjadi bergulir dalam setiap kehidupan saya. Bahkan saya sudah memikirkan. Sehingga kalau di saat Tuhan sudah sembuhkan saya itu, kalau mau berbicara mujizat, saya sudah kurang lebih 5 tahun ini. Mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Sampai detik ini pun, bahkan saya bisa masuk ke channel ini pun, itu karena mujizat Tuhan. Karena saya bodoh, saya tidak pernah main-main HP, saya tidak mengerti. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya minta maaf karena saya ini tidak pandai berbicara, tidak pandai berkata-kata ya. Mungkin kalau ada yang mau dipertanyakan atau mungkin saya bisa jawab. Mungkin segitu aja kesaksian saya. Terima kasih. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Sebuah perubahan yang luar biasa di mana kuasa Tuhan dinyatakan kepada seorang yang hidup di lembah dosa, hidup di lumpur kenajisan, dengan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bukan saja hati Tuhan, tapi juga kepada sesama. Karena Pak Othniel melakukan banyak hal yang merugikan orang lain, kejahatan-kejahatan, pencurian dan lain-lain, ya, penipuan, hanya karena ingin mendapatkan kepuasan dari ketergantungannya kepada narkoba, ya. Pak Othniel, saya sebelum kita terima telepon dari teman-teman, saya mau bertanya dulu, Bapak mengkonsumsi narkoba apa, Pak, yang membuat Bapak begitu terikat gitu loh, Pak? Saya sabu-sabu, Pak. Pastor, sabu-sabu yang saya pakai. Sabu-sabu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit, Bapak menggunakan sabu-sabu itu dengan kadar sebesar apa, Pak? Sampai Bapak itu dikategorikan tergolong overdosis gitu loh. Saya kalau dibilang pemakaiannya itu, kalau mau dihitung dalam satu hari, saya 1 gram bahkan bisa lebih. Karena saya pemakaiannya itu continue, Pak. Continue.
Tapi kalau maaf ini ya, kalau saat itu saya memakai paketan yang 300 atau 600, saya nggak terasa galau. Kalau paketan itu galau karena masih belum berasa. Sehingga kalau saya membeli 1 gram itu nanti kita pakai habis itu ada rasa kelegaan aja, senang aja. Ya, jadi mungkin teman-teman saya sedikit perlu informasikan kalau orang yang pernah berkecimpung di dalam dunia narkoba, penggunaan 1 gram bahkan lebih itu sesuatu yang sudah irasional, ya, sesuatu yang sudah tidak masuk di akal. Karena apa? Karena biasanya orang menghirup baunya saja sudah bisa on. Menghirup baunya saja sudah bisa on. Itu menurut kesaksian dari orang yang pernah terikat dengan narkoba. Apalagi 1 gram. Waduh, itu sangat luar biasa itu. Artinya ikatannya sangat-sangat tidak masuk di akal manusia ya. Bisa sampai penggunaan sebegitu besar gitu loh. Tapi itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik. Ya. Itu yang pernah berkecimpung atau yang pernah melayani, menangani narkoba itu pasti tahu itu harga 1 gram itu sangat mahal, saudaraku. Sangat mahal. Betul. Ya. Itu saya karena juga sering membina orang yang pernah narkoba, jadi saya sedikit tahu harga karena mereka pernah cerita ya. Nah, itulah kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Nah, bagaimana caranya Bapak mendapatkan uang yang sebesar itu, Pak? Itu kan harganya sangat mahal, jutaan itu untuk 1 gram itu. Itu dari mana Bapak dapatkan uang, Pak? Bisa diceritakan kepada teman-teman supaya teman-teman jangan sampai terjerumus dengan hal yang seperti terjadi di dalam hidup Bapak gitu. Jadi saat itu saya bekerja sebagai sopir, selain pemasukannya juga bagus, tapi pengeluarannya juga sangat bagus. Jadi dalam pemikiran saat itu kita, bagaimana supaya mendapatkan, sehingga kita cuma dalam arti pikiran saat itu, bagaimana cari supaya kita bisa dapat, ya satu-satunya jalan cuma merampok. Bahkan merampoknya kita saat itu, kita seperti orang gila saja. Nggak merampok yang tanpa ketahuan orang, tidak. Kita minta langsung dengan siapa yang jaga di situ. Jadi kalau siapa yang jaga di situ tidak memberikannya, ya pasti kita selesaikan saat itu. Karena saat itu orang-orang seperti saya, saat itu yang masih dalam pemakai, itu sudah tidak takut lagi dengan siapapun. Yang kita takutkan cuma satu, kalau ada seragam coklat, yaitu polisi, kita pasti terbirit-birit sudah. Hanya melihat seragamnya saja. Jadi saat itu kita hanya pendapatannya dari situ juga yang lain-lainnya. Kejahatan itu. Iya Pak, itu Pak. Iya. Ya. Ya, begitu dahsyat ya. Itu teman-teman dengan kondisi seperti itu sampai bisa mengorbankan siapapun yang ada di depan mereka, bahkan bisa menghabisi siapapun yang coba menghalangi mereka. Ya. Itulah Tuhan Yesus yang sangat baik ya. Bahkan kalau saya tadi ikuti selama 14 hari terakhir itu Bapak penggunaannya non-stop ya Pak ya? Terakhir 14 hari itu saya sudah nggak bisa hitung lagi Pak. Untuk 1 hari kalau saat itu karena ada berdampak, ada keributan dengan yang terjadi dan anak yang diambil nggak dikembalikan lagi itu. Itu kalau kita sudah nggak menghitung lagi karena kita setiap ambil satu dan itu kita lakukan dan dalam 1 malam itu bisa 3-4 kali kita ambil. Nanti kita ambil kalau mulai jam 11 siang kita bisa nanti jam 3 jam 4 kita ambil lagi. Nanti sekitar jam 7 malam jam 8 kita pakai lagi. Nanti bisa jam 11 jam 12 kita pakai lagi. Terakhir kita bisa selesai itu sampai jam 3. Baru kita itu berpisah dengan teman-teman saya, itu subuh Pak.
Karena kita nggak bisa, kalau siang kita nggak bisa ketemu saat itu, karena kita kehidupan kita seperti itu, kita nggak bisa kumpul. Kita hanya bisa kumpul di saat kita seperti itu aja. Mau kalau ketemu, kalau dulu dia pikiran kita bekerja gitu. Jadi kalau ambil satu itu kadarnya berapa gram itu, Pak? Oh, jadi satu itu 1 gram ya? Oh, jadi satu itu 1 gram ya? Itu untuk konsumsi Bapak sendiri satu hari bisa sampai 3 gram berarti? Kita bertiga, berempat sama teman-teman saya, berarti tiga teman saya, satu berarti 4 teman saya. 14 hari itu kita kalau karena nggak menghitung ya, kira-kira kalau bisa 45 dalam satu hari itu. Satu hari satu malam. Iya. 45. Iya. Satu hari satu malam. Itu untuk satu orang apa kita untuk 3 orang, 4 orang? Oh, untuk 4 orang ya. Jadi rata-rata 1 gram ya satu orang ya, satu hari. Iya. Ya, begitu. Ya, saya sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan teman-teman, ya bagi orang tua untuk ekstra hati-hati, yang terutama doakan keluarga Anda, sungguh-sungguh intim, dekat dengan Tuhan, karena kita melihat bahwa kejadian yang terjadi dengan Pak Othniel ini adalah sebuah kenyataan bahwa iblis punya kuasa yang bisa menghancurkan keluarga-keluarga pendeta, ya. Bahkan saya beberapa hari lalu sempat diskusi sedikit dengan Pak Othniel. Kalau saya tidak salah, Pak Othniel punya ayah, punya orang tua, sempat berhenti jadi pendeta gara-gara merasa malu memiliki anak yang terlibat dengan kenakalan dan dengan narkoba. Kira-kira seperti itu ya Pak kemarin? Betul. Betul Pak. Ya, itulah saya. Ya, itulah kuasa setan ya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada semua umat Tuhan, mari kita dekat dengan Tuhan, kita intim, kita terus berdoa buat keluarga kita. Karena ini adalah satu bukti nyata bahwa anak pendeta saja bisa terikat dan bisa masuk ke dalam perangkap lembah yang sangat-sangat memalukan dan juga mematikan. Ya. Dan bagaimana kuasa Tuhan, ya, kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Ya, perhatikan, doakanlah keluargamu supaya kita benar-benar bisa terus ada di dalam rencana Tuhan. Oke, teman-teman, kita akan berdiskusi dengan Pak Othniel. Silakan yang mau masuk. Ya, oke, kita terima pertama dari Pak Bonar. Selamat malam Pak Bonar. Shalom, selamat malam Pak Yusuf. Ya, shalom Pak. Selamat malam Pak. Iya, puji Tuhan kita bertemu kembali pada malam ini Pak. Iya, puji Tuhan Pak Bonar. Terima kasih sudah telepon. Ya, ada yang mau di-sharing Pak? Silakan Pak. Narasumber siapa Pak ya? Pak Othniel. Oh, Bapak Othniel ya. Iya Pak. Oke. Bapak Othniel, ini saya mungkin singkat aja. Bapak kan sudah punya keluarga, artinya punya istri dan anak. Halo? Halo? Ya. Bagaimana hubungan Pak Othniel dengan anak dan istri sekarang, Pak? Yang sekarang atau yang saat itu? Yang sekarang ini, Pak. Kalau hubungan saya dengan istri sekarang jauh, Pak. Karena posisi anak-anak saya ada di Jawa, di Magelang.
Posisi saya ada di Kalimantan. Oh. Apakah Bapak masih menafkahi mereka, Pak? Jujur mau berkata, karena saya orang bodoh, Pak. Jadi saya hanya mengandalkan firman aja dalam kehidupan saya. Dalam hati saya itu cuma berbicara seperti ini. Jika saya hidup benar di hadapan Tuhan, bukan saya aja yang dihidupi dan dipelihara, dinafkahi oleh Tuhan, tapi termasuk anak-anak saya, juga keluarga saya semuanya. Itu keyakinan saya, Pak. Iman saya. Iya. Jadi, oh ya, itu Pak. Ya, ini mungkin saran saya ya Pak. Ke depan mungkin Bapak bisa memulihkan kembali, terutama hubungan dengan anak dan istri Bapak gitu ya. Supaya Bapak ke depannya itu benar-benar dipakai Tuhan menjadi saksi bagi orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Amin. Itu saja Pak, terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Pak Bonar, ya mungkin sedikit saya tambahkan, jadi Pak Otniel ini sudah 4 kali berkeluarga, ya. Yang ketiga, 3 istri yang pertama itu menikah sebelum bertobat. Nah, yang terakhir ini setelah mengenal Tuhan Yesus, setelah dijamah Tuhan Yesus, setelah bertobat, lepas dari ikatan narkoba. Itulah istri yang sekarang, karena istri yang ketiga itu meminta cerai karena perbedaan iman, ya. Tadinya Pak Otniel ini sudah sempat meninggalkan Tuhan dan menikah dengan orang yang tidak seiman. Terus kemudian setelah mendengar bahwa Pak Otniel mau ikut gereja, nah istrinya meminta untuk diceraikan, ya, karena dianggap Pak Otniel ini adalah orang kafir. Nah, terjadilah perceraian pada saat itu, dan sekarang sudah menikah dengan seorang yang seiman. Ya, puji Tuhan ya, mungkin itu yang saya bisa tambahkan supaya teman-teman bisa menjadi jelas. Jadi kehidupan yang dialami oleh Pak Otniel ada kehidupan yang sangat hitam karena sangat-sangat tidak terkendali di dalam segala hal, bahkan seperti yang sudah diceritakan tadi, dari awal, dari masih SD, dari masih sekolah saja, sudah kenakalan, pemberontakan kepada orang tua itu sudah menjadi begitu kuat mengikat kehidupannya, ya. Nah, bagaimana dia bisa berubah dari keterikatan yang begitu hebat, ya, di dalam dunia-dunia yang begitu, keinginan-keinginan dunia yang begitu merasuk kehidupannya. Di sini lagi yang kita melihat bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat-sangat nyata. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Dia sangat baik. Dia bukan hanya sangat berkuasa, dia sangat baik. Dia sangat real di dalam hidup ini. Dia sangat nyata, ya. Saya sudah beberapa kali coba memperhatikan, berdiskusi dengan orang-orang yang pernah terlibat narkoba. Narkoba ini tidak ada obatnya, saudaraku. Tidak ada jalan lain untuk bisa melepaskan mereka. Itu hanya kuasa Tuhan. Apalagi kalau sudah penggunaan yang sampai 1 gram bahkan lebih dalam sehari. Itu kalau orang yang pernah istilahnya melakukan penelitian terhadap orang-orang yang narkoba itu tahu betul itu. Ini tingkat yang sudah mungkin bisa dikatakan sudah tingkat paling tertinggi sudah penggunaan narkoba, dan itu dilakukan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Tapi bisa lepas dengan kuasa Tuhan. Wah, Tuhan kita luar biasa baiknya. Itu sebabnya teman-teman dimanapun Anda berada, Anda yang punya masalah saat ini, jangan lari kemana-mana. Ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Dia siap mengulurkan tangan buat Anda. Kalau seorang Pak Otniel saja sudah diubahkan, sudah dilepaskan, jangankan narkoba. Sampai hal-hal yang rokok pun dilepaskan oleh Tuhan.
Wah, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, ya. Oke, teman-teman, kita akan terima penelpon selanjutnya. Pak Swargena. Pak Swargena. Ya. Selamat malam, Pak. Shalom, Pak Yusuf. Shalom, Pak. Ya. Ini nanggapin kesaksiannya dari Pak Otniel ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Ya, Ya, sebetulnya saya juga punya kesaksian, Pak. Ya. Ini mau kesaksian saya sendiri atau saya menanggapi kesaksian Pak Otniel ini? Menanggapi saja, Pak. Nanti kalau Bapak mau isi kesaksian, Bapak bisa hubungi WA kami ya, Pak. Oh, gitu ya? Ya. Bapak nanti Pak. bisa hubungi WA kami, ya. Jadi Bapak nanggapi saja dulu untuk malam hari ini. Ya. Silakan, Pak. Ya, sebagai seorang percaya sama Tuhan, Pak. Gitu. Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang hanya janji-janji doang. Dia akan melakukan dan menggenapi apa yang sudah Dia janjikan di dalam firman-Nya. Karena saya juga salah satu seperti Pak Otniel, sekalipun problemnya kita itu berbeda. Tapi Tuhan kita itu memang ajaib. Amin. Ya, itu aja Pak Otniel, tetap aja semangat. Ya, Terima jangan kasih. tinggalkan Tuhan. Itu aja. Amin. Terima kasih. Ya, karena apa? Iblis itu tidak akan tinggal diam. Betul. Ya, apabila ada anak Tuhan yang sudah diselamatkan, dia tidak akan tinggal diam. Ya, tetap aja di dalam Tuhan, gitu aja. Oke Pak Yusuf, gitu aja Pak Yusuf. Baik, Pak. Terima kasih. WA-nya ada di description ya Pak Yusuf. Ya, ada di layar, Pak. Ada di layar YouTube. Bapak tinggal nanti Bapak gabung di WA, nanti Bapak bisa hubungi kami lewat WA, ya Pak ya. Oh gitu. Oke. Ya, Pak Yusuf, supaya nanti. Oke Pak Sargena, Tuhan memberkati Bapak. Ya. Jadi Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Dia bukan Tuhan yang hanya sekedar tertulis di dalam buku, cuma cerita-cerita janji manis, cuma cerita-cerita halusinasi, cuma cerita-cerita ilusi. Dia bukan Tuhan seperti itu. Firman hidup. Dia firman yang hidup. Jadi dia ditulis tapi dia hidup di dalam kita. Ya. Dia Tuhan yang sangat nyata. Begitu dahsyatnya kuasa Tuhan. Ya, saya sangat terkagum-kagum kalau sudah bicara tentang kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan menghampiri orang-orang yang sudah tidak ada pertolongan, sudah tidak ada jalan keluar, tapi kasih-Nya begitu dahsyat, kuasanya tidak bisa dikalahkan. Setan sehebat apapun mengikat manusia, kuasa Tuhan Yesus jauh lebih daripada apapun yang bisa dikerjakan oleh setan. Oleh sebab itu, teman-teman, kalau Anda punya masalah, Anda punya pergumulan, Anda punya persoalan, cari Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus, Dia sangat berkuasa. Dia sangat bisa mengubahkan keadaan apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Pak Otniel bahkan sempat terlibat di dalam perampokan, pencurian. Hanya untuk apa? Hanya untuk memenuhi kebutuhan narkoba yang begitu mengikat dia. Tapi Tuhan bisa bebaskan dia. Ya. Nah, satu hal lagi yang saya perlu ingatkan sekali lagi, bahwa setan akan terus mengejar kehidupan setiap manusia. Oleh sebab itu, dekatlah kepada Tuhan. Bangunlah hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kita melihat, anak-anak pendeta saja bisa kena. Iblis akan terus berusaha mengincar setiap kita. Iblis akan terus berusaha untuk menghadirkan dosa di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan sangat benar. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44.
Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan kita melihat di dalam dunia ini, semua manusia terancam dengan kematian. Diserang dari berbagai sudut. Itulah iblis. Iblis itu sangat jahat. Nah, mari teman-teman, jangan jauh dari Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun keadaanmu, Tuhan berkuasa untuk ubahkan Anda. Ya, bagi Anda yang orang Kristen, ya mungkin keluarga hamba Tuhan, dekat terus kepada Tuhan. Bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memelihara kehidupanmu di dalam kebenaran. Makanya Tuhan berkata, akulah jalan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalannya adalah jalan kebenaran. Nah, kalau kebenaran pasti membawa kepada kehidupan. Kalau jalan di dalam kesalahan, pasti ujungnya kematian. Karena itu berasal dari iblis. Ingat baik-baik, di dalam dunia ini hanya ada dua kuasa. Kuasa Tuhan yang sangat baik dan kuasa setan yang sangat jahat. Oleh sebab itu teman-teman, dari kesaksian yang hadir pada malam hari ini, itu sebagai suatu pengetahuan, suatu pembelajaran buat kita untuk berhati-hatilah di dalam perjalanan hidup ini. Jangan sampai manusia jatuh, jangan sampai Anda jatuh di dalam dosa. Karena ingat baik-baik, kalau manusia sudah terikat kuasa setan, apalagi dia tidak sempat untuk berbalik, maka kematian yang sangat mengerikan akan terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, puji Tuhan, Pak Othniel bisa kembali kepada Tuhan dan dia diubahkan Tuhan. Ya, oke, kita terima penelpon selanjutnya dari Pak Leo. Selamat malam, Pak Leo. Pak Leo. Ya, malam Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Silakan. Saya langsung ke Pak Othniel aja, Pak. Ya, silakan, Pak. Pak Othniel, salam. Salam, selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, saya mau nanya, Bapak dilahirkan dalam keluarga pendeta atau orang tuanya Bapak menjadi pendeta setelah Bapak besar atau gimana ya, Pak? Saya dilahirkan, saya 5 bersaudara, saya nomor 4. Saya dilahirkan orang tua posisi sudah menjadi pendeta. Oh, yang saya cukup heran, Bapak sejak TK bahkan sudah berani melakukan tindakan yang mungkin seumur itu sebenarnya belum kepikiran, Pak ya. Sama sekali tidak kepikiran. Yang dalam hal SPP itu barangkali Bapak waktu kecil pernah ada trauma apa melihat orang tua sehingga jiwanya begitu memberontak, Pak? Ini jujur saya kesaksian TK ini sebelumnya ini saya nggak terbersit sama sekali. Tapi entah kenapa pikiran saya ini tadi sebelum acara ini saya berdoa sehingga Tuhan ingatkan saya mulai TK sampai SD sampai SMP sampai dan berikutnya. Kalau untuk pemikiran saat itu saya cuman perasaan malu aja yang ada dalam hati saya. Itu cuman perasaan malu karena dikasih amplop, ada casingnya aja. Jadi saya ambil duitnya, saya taruh di saku karena kita di lingkupan asrama tentara, itu saya buang di got situ. Oh, nah, biasanya memberikan SPP itu nggak pakai amplop dulunya, Pak ya? Biasanya kan orang tua sendiri, mama saya sendiri yang bayar. Oh. Baru sekali itu aja saya dikasih. Tapi karena ada perasaan malu, akhirnya melakukan hal seperti itu, gitu ya, Pak? Iya, dalam pikiran saya, seingat saya itu seperti itu. Iya. Wah, mungkin Bapak bisa ingat lagi sebelum sekolah atau balita barangkali ada kejadian. Ini kan buat kita para orang tua, Pak, bisa menjadi contoh. Pada saat anak balita itu kan rekamannya kan kuat, Pak, sehingga itu bisa menjadi pemicu anak itu melakukan hal yang salah gitu loh, Pak. Barangkali Pak Othniel ada
ada kejadian traumatis pada saat balita dengan orang tua barangkali yang Bapak ingat? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Kalau bahkan saya bisa melakukan itu untuk perenungan saya pribadi ya Pak ya. Karena untuk jawaban itu jujur saya nggak ada. Tapi kalau untuk jawaban perenungan saya, bahwa setiap iman bagi orang yang dikasihi Tuhan, itu iman itu akan bertumbuh dari suatu permasalahan. Sehingga kalau saya pribadi yang saat ini, saya justru senang dari permasalahan. Justru permasalahan itu menurut saya semakin berat masalah itu semakin banyak dibaliknya itu berkat yang melimpah. Kalau jujur pribadi saat ini saya malah senang masalah. Karena dari permasalahan itu menunjukkan bahwa saya menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Ya kalau sekarang itu menurut saya. Iya. Maksud saya coba menggali apa sih permasalahannya Bapak menjadi pemberontak begitu besarnya gitu loh Pak. Mulai dari TK, SD sampai sudah dewasa gitu loh Pak. Enggak ada. Kalau itu traumatik enggak ada saya. Jujur enggak ada. Oh, enggak ada ya, Pak. Enggak ada. Oke. Tadi Bapak cerita akhirnya pulang ke rumah orang tua, kemudian ketemu sama ibu, dan di situ mulai terjadi perubahan dan pertobatan Bapak dari kelakuan yang selama ini ya Pak ya, yang artinya yang salah gitu loh. Yang setahu saya kalau misalnya orang sudah sampai sabu, apalagi 1 gram sehari itu, kalau nggak kena lagi kan bisa sakau gitu ya Pak ya. Bapak apa mengalami hal itu juga waktu itu? Itulah, saya bersyukur sekali sampai detik ini pun saya berani katakan apa yang namanya sako pun saya nggak tahu. Bagaimana rasa sako itu nggak ngerti. Karena menurut saya sebagai saat itu pecandu sabu, yang saya pikiran saya nggak pernah rasa sako. Tapi saya gelisah. Bagaimana saya bisa mendapatkan dan bagaimana supaya bisa mencari untuk mendapatkan itu tadi. Kalau untuk sakit, saya jujur pribadi saya tidak pernah ada rasa sakit. Karena hampir setiap hari saya pakai. Tidak pernah lepas dari itu. Sehingga saat lepas itu waktu saya pulang itu, saya sungguh luar biasa. Untuk ingat aja nggak ada. Sampai sekarang untuk ingat aja nggak ada. Apalagi kepengen, ingat aja nggak ada. Luar biasa kalau gitu zaman Roh Kudus terhadap ibunya Bapak ini. Kalau saya bilang ya mungkin karena doa dari ibu gitu ya, dari Bapak juga yang memohon kepada Yesus untuk Bapak segera dipulihkan begitu Pak. Amin. Ya. Nah ini kalau boleh saya tambah ya Pak ya. Jadi saya mengimani dalam segala perkara ini saya renungkan. Kenapa saya dari TK ini bisa melakukan seperti itu? Saya juga gak habis pikir juga dalam benak saya. Tapi setelah saya menyadari perenungan untuk diri saya sendiri, bahwa Tuhan itu, siapapun itu, pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Tuhan aja diuji oleh iblis. Apalagi hanya seorang hamba Tuhan. Tapi saya percaya saat ini bahwa hamba Tuhan yang akan diuji oleh Tuhan itu dengan permasalahan-permasalahan kalau di luar nggak mempan ibaratnya, pasti dari internalnya sendiri, dari keluarganya sendiri. Makanya ditunjukkan adalah hamba Tuhan itu kan untuk mengasihi, jangan mendukakan anak. Mungkin saat itu berpuluh tahun orang tua saya mendoakan saya juga nggak ngerti, tapi saya percaya di saat saya disembuhkan oleh Tuhan, saya bersyukur punya orang tua yang hebat, sehingga saya bertanya. Saya mengucapkan dengan orang tua saya terima kasih karena Tuhan sudah jawab doa orang tua saya. Itu yang saya sampaikan terhadap orang tua saya saat itu. Dari 5 bersaudara hanya Bapak yang melakukan pemberontakan seperti ini ya Pak? Betul. Hanya Bapak sendiri ya? Iya. Iya Pak Onel, terima kasih atas kesaksiannya malam hari ini. Terima kasih sama-sama Pak. Kita kan sebagai orang tua, tadi Pak Yusuf juga katakan, bisa menjaga anak dan keluarga kita dari, ya ini bahaya narkoba kan luar biasa ya Pak. Saya kebetulan hidup juga di Jabodetabek, yang tentunya juga pergaulan anak perlu kita awasi. Mungkin buat Pak Yusuf,
barangkali saran Pak, kita juga sebagai orang tua pengen tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya Pak Otnil dalam hal menghadapi anak yang punya kelakuan seperti Pak Otnil pada saat di lembah gelap ya Pak ya, dan apa yang mereka perbuat. Mungkin bisa kalau boleh mendapatkan kesaksian dari orang tuanya Pak Otnil, saya rasa luar biasa Pak Yusuf. Bisa menjadi nanti kita coba upayakan Pak ya, supaya ini semakin melengkapi kesaksian-kesaksian yang ada, supaya bisa menjadi berkat, bisa menjadi menolong banyak orang, supaya keluarga-keluarga yang di dalam Tuhan benar-benar bisa hidup di dalam perlindungan Tuhan ya, karena kita memang sangat membutuhkan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, hikmat dari Tuhan. Karena kalau iblis tidak bisa masuk ke orang tua, dia akan masuk ke keluarga, dia akan masuk ke anak, atau mungkin dia akan masuk ke pasangan, ya, baik laki atau perempuan. Kalau dia tidak bisa masuk ke perempuan, dia masuk ke pasangan laki. Jadi itulah strategi iblis untuk menghancurkan. Oke Pak, kami paham maksud Bapak, Pak Leo. Nanti mungkin di lain waktu kami akan coba hadirkan bagaimana orang tua yang berjuang atas anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa terselamatkan dari ikatan setan, dari cengkeraman kuasa dosa yang begitu membahayakan dan sangat-sangat mengkhawatirkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Pak Leo ya. Sama-sama Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak juga ya. Oke, kita pindah ke Pak Agape. Selamat malam Pak Agape. Pak Agape, selamat malam. Ya, Pak Agape. Ya, Malam. ya Shalom, dengar Pak Yusuf. Halo? Dengar, silakan. Iya, saya dengar. Silakan. Halo? Iya, silakan, Pak. Iya. Ini yang ingin saya tanyakan, Pak Yusuf. Ini tadi berkeluarga sampai 3 kali, nggih? 4. Sampai 3 kali ya? 4 kali ya? 4, iya. Yang pertama itu diberkati di gereja enggak? Iya. Wah, itu kira-kira bagaimana Pak Yusuf? Itu menurut firman Tuhan gimana? Cerai sebelum mau memisahkan gimana itu? Gimana Pak Yusuf? Tolong bisa beri jawaban. Ini kan setiap orang kan punya latar belakang yang berbeda ya. Nggih. Pak, bisa dicabut dulu handsetnya Pak, baru dicolok lagi, suaranya feedback Pak. Halo? Ya, gimana? Sudah Pak? Ya oke Pak. Jadi setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Nah, yang perlu kita ingat, memang apa yang dilakukan oleh Pak Otniel ini sesuatu yang salah. Ini maaf Pak, ini suaranya feedback lagi. Apa Pak Otniel mungkin apa handsetnya dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak. Ya, halo, bisa dengar? Ini sudah bagus suaranya Pak Yusuf, bagus suaranya. Oke. Jadi gini Pak, saya kembali ya, semua orang punya latar belakang yang berbeda. Macet. Ya. Berhenti ini, tidak dengar. Oke. Terus Tuhan Yesus datang. Ini feedback lagi nih Pak, maaf ya sebentar ya, kita coba. Coba di-mute aja Pak Agape Pak. Di-mute aja dulu Pak suara Bapak. Oh, nggih. Di mic-nya dipencet ini gambar ya. Iya, di-mute aja dulu. Oke. Ya, saya jelaskan ya Pak. Jadi gini, latar belakang manusia kan berbeda-beda. Bukan berarti
bahwa yang dilakukan oleh Pak Otniel ini adalah sesuatu yang benar. Memang itu salah di mata Tuhan, bahwa dia sudah menikah tapi bercerai, terus menikah lagi yang kedua, menikah yang ketiga, terus sekarang menikah yang keempat. Nah, yang perlu kita ingat, kita sadari betul bahwa Tuhan Yesus datang itu memberikan jalan, solusi kepada manusia. Membuka jalan bagi yang tertutup jalannya, menolong bagi orang yang berdosa, yang menderita. Nah, kalau dikatakan Pak Otniel salah, memang dia salah. Artinya dia sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ingat, posisi gereja selama ini seringkali hadir tidak sesuai dengan konsepnya Tuhan. Tapi posisi gereja hadir sebagai konsep ahli Taurat. Karena gereja hanya bisa menghakimi bahwa orang yang sudah menikah tidak diperbolehkan lagi untuk menikah. Ya, artinya karena firman Tuhan memang menetapkan seperti itu. Dan memang itu betul. Tetapi kita lihat di dalam cara Tuhan menyelesaikan masalah atau menolong manusia atau mengeluarkan manusia dari ikatan-ikatan penderitaan, ikatan-ikatan kerumitan hidup atas rumah tangga. Tuhan punya cara itu memberikan solusi, bukan membuat mereka tambah mati di dalam kerumitan hidup. Ya, kita masih ingat satu ketika Tuhan Yesus datang dan berjumpa dengan seorang pelacur yang ada di sumur Yakub. Dia sudah punya laki sampai mungkin 4 apa 5, ya, sudah sangat banyak. Tetapi Tuhan Yesus datang pada saat itu tidak datang mempeributkan soal dosa-dosanya, tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan dia. Nah, mungkin saya bisa katakan seperti ini, Pak Agape, bahwa Tuhan Yesus juga hadir kepada Pak Otniel. Itu tidak lagi memperhitungkan kesalahan, karena kesalahan yang dilakukan itu di masa lalu. Dia artinya hidup di dalam kebodohan, maaf saya sebutkan seperti itu, sehingga Pak Otniel terjerumus di dalam kawin cerai. Nah, Tuhan datang untuk memberikan pertolongan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Nah, istri yang dia sudah ceraikan dulu, itu kan mungkin juga istrinya itu sudah berkeluar, sudah kawin lagi. Jadi tidak mungkin Pak Otniel datang kalau misalnya harga mati yang diberikan oleh gereja harus mengatakan kamu harus kembali ke istri yang pertama karena itu pemberkatan di gereja. Ya, kita tidak bisa memberikan orang masuk ke dalam kerumitan hidup lagi karena Tuhan datang untuk melepaskan mereka. Ya, jadi kalau misalnya istrinya sudah menikah lagi, terus Pak Otniel datang lagi untuk mau merayu, untuk mau supaya menikah lagi sama dia, itu kan muncul masalah yang masuk ke dalam lingkaran setan, Pak. Jadi kalau menurut saya sebagai hamba Tuhan, dan ini adalah hikmat yang Roh Kudus kasih kepada saya, artinya yang masa lalu sudah dikubur bersama dengan Tuhan Yesus, jadi mulailah dengan satu kehidupan yang baru bersama Tuhan. Gitu. Nah, oke, kalau memang kita coba misalnya berandai-andai untuk memakai konsep gereja saat ini, karena gereja punya konsep, saya lihat konsepnya sepertinya kayaknya tidak beda dengan konsep ahli Taurat. Ya, artinya kalau orang sudah masuk di dalam perangkap kesulitan, sudah masuk di dalam kerumitan hidup, maka orang itu harus berputar-putar terus di situ. Kamu tidak boleh menikah lagi. Kamu tidak boleh menikah lagi, kan kamu sudah menikah. Ya, atau kamu harus kembali kepada istri yang pertama. Kalau saya bilang ini bukan menyelesaikan masalah, tapi membawa orang semakin terlilit di dalam lingkaran setan gitu loh. Kita sebagai hamba Tuhan harus memberikan jalan keluar kepada mereka. Kita hadir untuk menuntun mereka kepada kebenaran. Belum tentu Pak Otniel mau kembali kepada istri pertama, belum tentu istri pertama mau terima dia. Gitu. Ya, jadi harus kita melihat itu segala sesuatu itu dengan hikmat dari Tuhan
dengan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya kita benar-benar sebagai hamba Tuhan memberikan orang damai sejahtera, kasih Tuhan yang berlimpah-limpah yang untuk mengangkat mereka kepada jalan kebenaran dan hidup. Oke, istri kedua juga begitu, karena mungkin mau kembali kepada istri kedua, mungkin dia sudah menikah lagi, atau mungkin dia juga tidak mau kembali sama Pak Odiel. Jadi mau tidak mau, ya Pak Odiel harus hidup baru, memulailah sesuatu yang baru. Jadi kalau menurut saya sebagai hamba Tuhan sesuai dengan hikmat yang Roh Kudus kasih, adalah jauh lebih baik dia memulai sebuah kehidupan yang baru. Nah, kalau memang Tuhan, sebab menurut saya, kalau memang Tuhan mau dia kembali kepada istri yang pertama, pasti Tuhan sudah buka jalan untuk dia kembali kepada istri yang pertama. Artinya istri yang pertama belum menikah, dan istri pertama memang masih mencintai dia dan menunggu dia. Gitu loh. Mungkin begitu Pak Agape ya. Halo, Pak Agape, bisa mic-nya bisa diaktifkan lagi? Mic-nya bisa diaktifkan lagi. Oke. Ya, satu lagi boleh Pak bertanya? Boleh, silakan Pak. Boleh, silakan Pak. Berarti janji nikah di hadapan jemaat dan Tuhan jelas batal itu ya, nomor 1 itu. Terus ini sudah boleh katakan sudah terlanjur seperti ini, terus ya gimana lagi, itu kan masing-masing pribadi itu. Betul. Itu yang saya tanyakan. Betul Pak. Ya, betul Pak. Ya udah, itu saja. Terima kasih Pak Yusuf. Untuk Mas Otniel, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Sama-sama Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Gabe. Terima kasih Pak Gabe. Terima kasih Pak. Memberkati. Ya, memang ini juga menjadi satu polemik ya di dalam gereja, karena gereja biasanya hadir dengan sesuatu yang tidak memberikan solusi sesuai dengan tujuan Tuhan, bahwa Tuhan datang memberikan solusi jalan keluar bagi orang yang mengalami jalan buntu. Makanya di dalam dia dikatakan dia buka jalan saat tiada jalan, ya. Kita harus bisa melihat konsep kebenaran, hati Tuhan, dan bagaimana Tuhan ingin merestorasi, memulihkan kehidupan yang begitu rumit, terlilit di dalam lingkaran-lingkaran seperti misalnya rumah tangga, perkawinan. Ya, bukan berarti saya membenarkan orang yang bercerai kawin lagi, tetapi Tuhan datang untuk menolong orang, kecuali misalnya istri pertamanya belum berkeluarga, belum kawin lagi, dan istri pertamanya itu masih menunggu, masih mencintai dia, maka kita sebagai hamba Tuhan harus menyarankan dia kembali kepada istri pertama. Jadi tolong supaya teman-teman menjadi jelas ya, karena Tuhan datang untuk memberikan solusi buat kita semua ya. Tuhan tidak datang menutup jalan dan membuat kita terlilit di dalam lingkaran setan. Nah, kalau pemahaman gereja, oh nggak boleh. Kamu sudah menikah. Kamu tidak boleh lagi menikah lagi. Pokoknya kamu sudah itulah pasanganmu. Sudah harga mati. Kamu tidak boleh menikah lagi, kan kamu sudah menikah. Nah, kalau menurut saya sesuai dengan hikmat yang Roh Kudus kasih, ini bukan kita menolong orang, bukan kita membawa mereka kepada kebenaran, malah kita tambah membawa, menggiring mereka ke mulutnya iblis. Kenapa saya katakan seperti itu? Tolong dengar baik-baik teman-teman, mungkin ada hamba Tuhan, artinya saya tidak menghakimi siapapun di sini, tapi saya hanya berbicara sesuai dengan hikmat yang Tuhan kasih. Ya, saya tidak menghakimi siapapun, tapi saya akan berbicara sesuai hikmat yang Tuhan kasih. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengontrol kehidupan seseorang. Kita bilang dia tidak boleh kawin. Karena itu peraturan yang tertulis dalam Alkitab. Memang betul, itu peraturan yang tertulis dalam Alkitab. Tapi kita harus ingat itu masa lalu. Mereka mengerjakan itu selagi mereka ada di dalam kekuasaan iblis. Mereka bercerai itu, mereka pada saat itu tidak sadar. Kita harus ingat itu, saudaraku. Nah, kalau kita mengatakan, oh kamu tidak boleh menikah lagi, kan kamu sudah menikah.
Siapa yang bisa mengontrol hawa nafsu seseorang? Kalau dia tidak tahan bertarak, dia hidup di dalam percabulan, dia jajan kiri kanan karena pendeta bilang, tidak boleh lagi menikah, kan kau sudah punya istri. Nah, siapa yang bisa mengontrol hawa nafsu orang? Siapa yang bisa mengontrol itu? Akhirnya dia jajan kiri kanan karena pendeta bilang tidak boleh menikah lagi. Dosanya siapa yang mau tanggung? Apakah pendeta mau tanggung dosa itu? Kan tidak mungkin, saudaraku. Kita pendeta, kita hamba Tuhan harus memberikan solusi yang pas, yang berimbang sesuai dengan rencana dan kasih Tuhan. Jangan kita mengikat orang di dalam lingkaran setan. Ya, kalau mereka sudah pernah bercerai, ya sudahlah, itu masa lalu. Kita doakan saja supaya Tuhan mengampuni mereka. Ya, sambil kita beri nasihat. Oke, kalau Anda mau menikah lagi, tapi jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi mempermainkan pernikahan, karena Allah sangat menentang yang namanya perceraian. Allah sangat menolak yang namanya perceraian. Tapi kalau itu masa lalu, ya sudah, dia hidup baru saja. Kita jangan melarang untuk mereka tidak menikah lagi. Itu sama dengan kita kasih mereka masuk ke dalam mulut setan. Kalau mereka tidak tahan bertarak, mereka hidup di dalam percabulan. Berarti kita membawa orang lain sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Kita bawa mereka untuk masuk di dalam dosa. Kita nggak bisa begitu. Kita harus bisa memiliki pikiran Kristus. Bisa mengikuti irama daripada hati Tuhan. Tuhan datang untuk mengangkat dan membebaskan manusia dari dosa. Ya, jadi kita jangan harga mati ya teman-teman ya. Artinya memang, sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa bercerai itu benar. Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak diperkenankan Tuhan. Tapi kita lihat konteksnya. Kalau mereka di dalam ketidaktahuan, di dalam kebodohan, mereka sudah bercerai, ya sudah, itu masa lalu. Dikubur bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka bangkit untuk hidup baru bersama dengan Tuhan. Dan jangan lagi mempermainkan Tuhan. Kalau kamu mau menikah sekarang, silakan kamu menikah. Tapi hiduplah bersama dengan Tuhan. Dan jangan lagi cari-cari perempuan. Kalau kamu permainkan Tuhan, resikonya kamu tanggung sendiri. Mungkin itu sebagai hamba Tuhan, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kiranya juga mencerahi banyak orang pada malam hari ini. Supaya kita mengerti ya. Artinya bagaimana irama rumah tangga di dalam kekristenan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan, sekali lagi, jangan kita terjebak dengan aturan-aturan seperti ahli Taurat. Kedapatan perempuan berzina, mereka bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini apa ini? Mau diapakan ini? Musa bilang lempar dengan batu. Musa bilang lempar dengan batu ini. Tapi coba perhatikan Tuhan di situ. Apakah Tuhan benarkan dia berzina? Tentu tidak. Itu satu kekejian di mata Tuhan. Itu satu hal yang sangat memalukan. Itu satu hal yang sangat mencoreng kekudusan Tuhan. Tapi lihat respon Tuhan. Kita harus belajar memiliki karakter Kristus. Memiliki hati Tuhan Yesus. Apa respon Tuhan di situ? Tuhan datang untuk menghidupkan yang mati. Tuhan datang untuk menyelamatkan yang menderita. Menolong perempuan itu. Tuhan berkata apa? Siapa yang tidak merasa berbuat dosa, biarlah dia yang paling pertama melempar dengan batu. Apa maksudnya perkataan Tuhan itu? Artinya, aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Bukan untuk membunuh orang berdosa. Jadi konsep ahli Taurat itu harus dihancurkan di dalam kasih Kristus. Harus dibatalkan, harus dimatikan di dalam kasih Kristus. Karena konsep kasih Kristus itulah yang harus terjadi dan berdiri dan berkerajaan di dalam kehidupan daripada gereja Tuhan. Jadi kita harus bisa bedakan ya. Jadi tolong teman-teman, berpikiranlah lebih cerdas, berpikiranlah lebih maju di dalam Tuhan, bahwa sekali lagi Tuhan tidak pernah membenarkan orang berzina. Tapi waktu Tuhan ketemu dengan perempuan yang lagi kedapatan berzina, apa kata Tuhan? Tuhan tidak seperti ahli Taurat. Ayo lempar dia. Ini bikin malu aku ini. Aku yang kudus, dia najis hidupnya. Ayo lempar dia. Bunuh dia sekarang juga. Ya, biar kita semua menjadi cerdas di dalam Tuhan. Menjadi berhikmat.
Kita dipanggil untuk memberi solusi bagi orang yang tidak punya jalan keluar. Ya, kita harus bisa bedakan, lihat tujuan Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan saya katakan bahwa berzina itu benar. Berzina itu kekejian di mata Tuhan. Dan kalau engkau sudah dipulihkan Tuhan, jangan main-main, jangan berbuat zina lagi. Oke teman-teman, ya bisa jelas ya apa yang saya sampaikan, dan Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita pindah ke Bapak Yosi. Selamat malam Pak Yosi. Selamat malam Pak. Ya malam Pak, silakan Pak. Ya, hanya menanggapi sedikit dengan Pak Oniel ya. Ya silakan Ya, Pak. selamat malam. Bagi saya enggak gimana ya, masalah perkawinan kan seperti yang dibilang Pak Oniel tadi, ya kan dia kan menikah termasuk belum mengenal Tuhan. Jadi saya setuju dengan Pak Yusuf tadi, di mana manusia itu dia berbuat baik belum tentu baik di mata Tuhan. Jadi saya hanya menguatkan Pak Otniel saja, di dalam sudah mengenal Tuhan pada saat ini dan sudah menikah, mungkin didasari dengan iman. Saya hanya menguatkan saja, mudah-mudahan apa yang telah dialami oleh Pak Yusuf bisa lebih berkembang untuk melayani Tuhan. Mungkin untuk Pak Otniel mah itu saja menurut saya. Dan untuk Pak Yusuf ya, Pak Yusuf, salam Pak Yusuf. Ya, shalom Pak, silakan Pak. Halo, salam Pak Yusuf. Ya, shalom. Ini saya udah hampir seminggu lah ngikutin channelnya Pak Yusuf terus ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, bagi saya ini sudah sangat bermanfaat sekali dan sangat menguatkan iman setiap orang percaya, Pak. Ya, puji Tuhan Pak. Nah, cuma yang tadi yang selama ini ada orang Kristen bilang, kenapa yang sering ditampilkan itu para murtadin ya? Tapi ya menurut saya mah kalau memang ada yang berpikiran begitu ya orang Kristen, menurut saya itu berarti selama ini dia tidak mengimani imannya gitu. Karena kita kan ya namanya orang Kristen itu, kita udah Tuhan jamin bahwa bagi orang percaya ya mengikut Kristus itu ya masuk surga gitu. Jadi Tuhan itu mah enggak, termasuk saya enggak milih-milih sih, enggak milih-milih ya. Kenapa Tuhan Yesus lebih mengasihi orang yang murtad gitu, murtadin gitu. Iya. Ya, jadi menurut saya jangan terlalu ditanggapin Pak Yusuf ya, namanya kalau ada orang Kristen yang berpikiran kayak gitu ya berarti imannya masih terlalu dangkal lah. Jadi ya, hanya ini saya pemula Pak Yusuf untuk bergabung dengan Pak Yusuf seminggu ini, baru ini bisa masuk Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Ya, Pak. jadi terima kasih buat Pak Otniel, semangat terus, lanjutkan, tunjukkan bahwa Pak Otniel adalah satu-satunya yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Iya. Amin. Ya, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Otniel, salam. Shalom Pak. Shalom, terima kasih Pak Yosi, Tuhan memberkati. Oke. Ya, kita kembali terima telepon Pak Suergana. Silakan Pak. Masuk lagi. Ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, jangan di-mute Pak, jangan di-mute, diaktifkan speakernya Pak. Ya, Oke, maaf silakan Pak. Ya. Ya, saya menanggapin itu, mungkin melengkapin aja yang masalah perkawinan itu, Pak. Silakan. Memang kalau di Kristen itu memangnya perkawinan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah itu tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ya, nah itu konsepnya sama dengan kejadian Adam, Pak. Kejadian Adam. Betul.
Adam menciptakan Hawa itu diambil dari tulang rusuk si Adam, cuman satu aja. Yes. Iya toh. Nah, orang Kristen meyakini itu bahwa itulah maksud Tuhan. Kalau yang sudah dipersatukan artinya tulang rusuk untuk Pak Otniel itu sebetulnya bukan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat. Iya toh. Apa yang sudah dipersatukan tulang rusuknya itu bila salah satunya sudah terambil oleh Tuhan, bahwa pasangannya tidak akan pernah menikah lagi sampai ajal menjemput. Itu yang saya maksud saya seperti itu, Pak. Pemikiran saya seperti itu. Nah, fungsi gereja dan pendeta hamba Tuhan itu hanya mentasbihkan aja supaya umat ini tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Dan istilahnya orang sekarang itu tidak terjadi fitnah. Seperti itu. Mindset saya seperti itu. Kita kembalikan lagi pada penciptaan manusia, Adam dan Hawa. Bila seperti kasusnya Pak Otniel ini nikah, berarti yang pertama itu bukan tulang rusuk Pak Otniel. Bukan tulang rusuk. Dan itu pun pendeta dan gereja pun tidak bisa memastikan. Benarkah ini yang ditasbihkan, diberkati di gereja ini tulang rusuknya? Tidak ada yang tahu toh Pak. Kecuali Tuhan sendiri. Dan Pak Otniel sendiri pun juga tidak tahu. Gimana cara membuktikan bahwa itu tulang rusuknya? Ya salah satunya meninggal, dipanggil Tuhan. Halo? Bisa saya lanjutkan? Iya Pak. Iya silakan Pak, silakan. Iya. Bila salah satu sudah dipanggil Tuhan, pasti pasangannya tidak akan mau menikah lagi, Pak. Tidak akan menikah lagi sampai ajal itu menjemput. Barulah itu pun kita tidak bisa memastikan. Ya, yang tahu kan hanya Tuhan. Bahwa inilah tulang rusukmu. Nah, kita kembalikan pada kejadian Adam dan sama Hawa itu aja. Fungsi gerejanya ya sudah secara hukum di pemerintahan aja, supaya tidak terjadi kumpul kebo, perkawinan liar, kan seperti itu, Pak. Iya. Nah, kembali lagi seperti statementnya Pak Yusuf tadi, itu juga masuk. Ya. Iya, karena apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Nah, kalau ingin memastikan hanya Tuhan yang tahu, itu aja. Itu memang jadi perdebatan, Pak, kalau di Kristen itu banyak ya. Maksud saya ya sudah, kalau sudah salah satunya meninggal ya, dua-duanya meninggal ya sudah, tidak kawin lagi, tidak ganti pasangan, ya sudah. Berarti itu tulang rusuknya, itu aja. Ya, gitu aja Pak Yusuf. Ya, oke Pak Sergana. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ya teman-teman kita ini sedang terputus dengan Pak Otniel. Ya, kita lagi upayakan supaya Pak Otniel bisa masuk lagi. Ya, kita menunggu sebentar ya teman-teman supaya Pak Otniel bisa masuk lagi karena memang jaringan kadang-kadang tidak stabil ya, kadang-kadang bisa putus connecting. Ya, jadi memang seperti itu. Gereja harus benar-benar bisa memiliki kecerdasan roh, bisa sehati sepikir dengan Tuhan, supaya dalam memberikan pengertian, dalam memberikan penjelasan firman Tuhan, kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh tulisan, ya. Kalau dipimpin oleh tulisan, maka kita akan terjebak di dalam kebodohan. Artinya, kita tidak membawa solusi, tidak menyelamatkan orang, tapi malah justru membawa orang kepada lingkaran setan. Tambah terlilit dan tambah terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lain. Ya, seperti contoh tadi saya katakan, banyak pendeta yang memberikan saran kepada orang yang sudah
bercerai untuk tidak boleh menikah lagi. Itu. Saya tidak tahu hikmat apa yang dipakai ini, ya. Karena kita mesti mengerti dulu bahwa Tuhan datang itu untuk memberikan solusi. Ya, memang bercerai itu bukan suatu hal yang berkenan kepada Tuhan, itu suatu kejijikan. Itu sesuatu yang keji. Artinya kita menginjak-injak peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Tapi apakah itu yang kita harus benturkan kepada orang yang sudah masuk di dalam perangkap setan? Dia bercerai saja, itu kan sudah satu masalah besar buat dia. Satu kekalutan hidup. Karena dia tidak menemukan ada sesuatu yang istilahnya yang menguatkan dia di situ, cuman menghadirkan kebingungan, makanya mereka sampai bercerai. Nah, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa bercerai itu benar, itu sangat kejian di mata Tuhan. Jangan juga Anda mengambil kesempatan dari apa yang saya sampaikan ini, terus kemudian mengatakan, oh kalau begitu boleh bercerai nanti kawin lagi. Oh, Anda sangat berbahaya. Jangan Anda mempermainkan Tuhan. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya cuma ingin mengatakan gereja itu hadir memberikan solusi. Membawa mereka kepada Tuhan. Melepaskan beban-beban, ikatan mereka yang berat, kebodohan, tekanan, kekalutan hidup. Yang membuat mereka jadi mangsanya setan, jadi makanannya setan. Coba kalau pendeta bilang, kamu tidak boleh kawin lagi. Sementara misalnya istrinya sudah kawin lagi dengan laki-laki lain. Siapa yang mau tanggung dosanya kalau dia tidak tahan bertaraf? Ya, karena pendeta bilang tidak boleh kawin lagi, maka dia jajan-jajan di luar. Siapa yang mau tanggung dosanya? Bukankah itu jauh lebih jahat di mata Tuhan? Itu. Ya teman-teman ya, tolong dipahami. Jadi kita itu berikanlah solusi. Berikanlah jalan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati Tuhan dan di dalam pikiran Tuhan. Itu masa lalu mereka. Belum tentu kita paksakan, kamu harus menunggu dia sampai dia sadar, nanti dia akan balik kepada kamu. Jangan terlalu membawa orang ke dalam lingkaran setan. Janganlah seperti itu, ya. Belum tentu istrinya mau balik lagi. Atau belum tentu suaminya mau balik lagi. Yang kita harus katakan kepada mereka, itulah kejahatan dunia. Bagaimana setan menyerang semua rumah tangga yang ada. Nah, kita harus sarankan kepada orang-orang yang memiliki permasalahan di dalam perceraian. Kita harus memberikan pengarahan yang jelas. Ya, kalau rumah tangga yang pertama saja Anda begitu sulit untuk mempertahankan, begitu sulit bisa sehati sepikir dengan pasanganmu. Nah, kalau kamu mau menikah lagi, pikir baik-baik. Carilah pasangan yang memang benar-benar takut akan Tuhan. Arahkan mereka supaya mereka menemukan kemerdekaan di dalam hidup ini, jalan keluar, dan mereka tidak jatuh di dalam dosa. Karena kalau kita bilang tidak boleh menikah lagi, kalau dia tidak tahan hidup bertarak, dia hidup dalam percabulan. Karena pendeta bilang tidak boleh diberkati, tidak boleh dinikahkan, maka di luar mereka jajan ke sana kemari. Wah, ngeri sekali kalau saya bilang ini kehidupan gereja. Kalau kita punya konsep seperti ahli Taurat, tidak seperti kayak ada yang di dalam hati Kristus. Contoh yang tadi itu sudah paling jelas. Perempuan yang berzina. Apakah Tuhan berkenan dengan perzinahan? Tidak. Itu najis. Itu memalukan. Itu mencicikan di mata Tuhan. Tapi perhatikan, waktu orang yang berzina dibawa kepada Tuhan, Tuhan hadir untuk menyelamatkan dia, memberikan solusi kepada dia. Sama dengan perempuan yang di sumur Yakub. Sudah punya 5 suami. Tuhan tidak datang sebagai hakim. Karena kau berzina sama si A, B, C, ganti-ganti laki-laki terus. Maka hari ini juga aku akan bunuh kau. Karena engkau tukang berzina bikin malu aku. Tuhan tidak datang seperti itu, teman-teman. Jadilah pelayan Tuhan yang benar.
Berikanlah jalan keluar kepada mereka. Tuntunlah mereka kepada kasih Tuhan. Kepada jalan dan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya semua orang itu bisa menemukan yang namanya kebenaran. Jalan kebenaran dan hidup. Ya, bukan cuma beda agama baru kita bicara jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Nah, jalan yang dilalui Tuhan itu loh, jalan yang memberikan kelegaan, yang memberikan kemerdekaan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terikat di dalam lingkaran setan. Jalan itulah yang kita bawa sekalipun orang-orang Kristen. Bawa mereka ke situ. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup itu bukan hanya untuk orang-orang yang beda agama, yang murtadin. Tidak, saudaraku. Itu juga untuk orang-orang Kristen. Mereka yang sudah tersesatkan sami mawon, sama aja dengan orang-orang yang hidup di luar Kristus, dengan agama-agama yang berbeda, dengan agama-agama yang lain. Tuntun mereka supaya mereka bisa datang kepada jalan kebenaran dan hidup. Ya, tolong jelas ya teman ya, diperhatikan teman-teman bahwa Tuhan Yesus sangat membenci perzinahan. Tapi waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan orang yang berzina, dia berikan jalan keluar. Aku tidak menghukum engkau. Bahkan dia melindungi. Dia melindungi perempuan itu dari konsep ahli Taurat. Yang hanya menjustifikasi berdasarkan ayat-ayat yang mereka tidak paham hati Tuhan. Oh, harus dilempar dengan batu orang ini. Harus dimatikan orang ini. Dia tidak boleh hidup. Itu yang tertulis di dalam hukum Musa. Apa pendapatmu, Tuhan Yesus? Maka Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan, kita harus memiliki hati dan pikiran Kristus. Tuhan Yesus berkata apa? Siapa yang tidak berdosa di antara kalian, biarlah dia yang paling pertama melempar. Apa maksudnya perkataan Tuhan? Tuhan benar-benar mengasihi si penzina ini. Tuhan ingin menyelamatkan dia. Nah, kita juga jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Kita harus mengasihi semua orang, berikan solusi kepada mereka. Jangan bawa mereka ke dalam lingkaran setan, ya. Jangan membuat mereka tambah hari tambah digigit sama setan. Lama-kelamaan mereka habis dimakan setan semua. Ya. Mas Bro. Mas Bro. Selamat malam. Mas, selamat malam Pak Yusuf. Ya, Kalau menurut saya kan, memang perceraian itu dilarang. Tetapi saya ingat waktu kejadian Yesus ketemu perempuan yang di sumur itu jam 12 siang. Tuhan tahu dia hidup dengan berapa laki-laki. Tetapi Tuhan tidak menghakimi dia. Baru yang kedua, waktu Musa mengambil siapa ini Betseba, dia setelah Nabi Nathan datang tegur dia mengambil Betseba dan menikahi dia. Malah datang keturunan dari Daud itu Salomo, yang raja yang itu. Memang saya tidak menyuruh itu, tetapi kasih karunia Tuhan itu pasti ada. Di saat kita pulang dan kita berdoa, kita minta ampun, itu urusan dengan vertikal dengan Tuhan. Manusia tidak bisa menghakimi. Yang cuma tahu antara Tuhan dengan orang itu. Jadi begitu saja Pak Yusuf. Terima kasih. Pak Simon. Halo, Pak Simon. Ya, Pak Heru, silakan Pak Heru. Selamat malam Pak Heru. Pak Heru. Ya, Pak Heru, selamat malam. Pak Heru. Pak Heru, selamat malam. Bisa dengar, Pak? Pak Heru? Oke. Nggak bisa, Pak Simon?
Pak Simon, selamat malam. Ya, kalau nggak bisa kita pindah ke Ibu Maria. Ibu Maria. Selamat malam Ibu Maria. Ya. Silakan Ibu Maria. Ya. Ya, silakan Ibu. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, silakan Ibu, kita dengar, silakan. Saya Maria, anak dari Bapak Otniel. Anak dari? Halo? Ini anak saya, Pastor. Oh, ini anaknya Saya Pak Maria, Otniel. anak dari Bapak Otniel. Oh ya, silakan Maria, silakan. Oh ya, silakan Maria, silakan. Ya. Apa yang mau disampaikan? Ya. Apa yang mau disampaikan? Ya, putus ya. Ya. Ya, Pak Otniel putus, Pak. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan. Saya lihat Bapak terharu dengan anak telepon. Ya. Pak Otniel. Ya. Silakan Pak. Bapak mau sampaikan apa Pak? Oke, kita terima dulu dari Maria. Mbak Maria, silakan. Halo. Halo. Ya, Ya, silakan halo. Mbak Maria, silakan. Pak. Iya. Iya, ngomong aja Mbak Olin. Apa yang Mbak Olin mau bicara? Tetap lakukan firman Tuhan, berdoa, renungan siang dan malam. Taat, takut akan Tuhan Yesus ya. Ya Tuhan berkati Mbak Olin. Tetap semangat ya, tetap semangat. Mbak Maria. Bisa dengar Mbak Maria? Ya. Mbak Maria, bisa dengar? Oke, kalau Mbak Maria tidak bisa dengar, kita akan pindah ke yang lain. Pak Simon. Malam Pak. Silakan Pak Simon. Malam Pak. Pak apa nih Pak yang bersaksi siapa Pak namanya? Pak Onel ya? Pak apa? Pak Otniel. Iya, Pak Onel, Otniel. selamat malam Pak. Selamat Tenang, malam Pak. Pak Simon. Malam, kita ini ada satu jurusan kita Pak, sama-sama bandel Pak. Satu jurusan kita Pak. Silakan. Bapak bandel, saya bandel juga Pak. Iya. Ya, anak Bapak yang tadi telepon Bapak sering komunikasi nggak sama dia Pak? Masih sering telepon-teleponan atau gimana? Sering. Oh, masih Kita sering. komunikasi baik. Oh. Tapi waktu jerumus ke narkoba itu sangat dalam ya Pak? Luar biasa. Luar Sembuhnya biasa. gimana Pak? Sembuhnya gimana? Sembuhnya pertama bisa sembuh. Iya. Saya jujur dan mengaku dosa, bertobat dan sungguh-sungguh bahwa saya yang pertama itu orang tua mama saya cuma menginginkan saya bertobat. Kalau beliau mati, meskipun saya hidup miskin nggak punya materi, mami saya akan mati bahagia. Itu yang pertama. Setelah itu saya sudah nggak punya pikiran apa-apa lagi. Artinya pikiran apa-apa lagi, pengen ini, pengen itu yang sebelumnya itu sudah nggak ada. Terus dikasih firman Tuhan sama mami saya gitu aja. Kamu pegang ini, dalam pikiran saya saat itu menyenangkan orang tua seumur hidup ini saya nggak pernah menyerangkan orang tua. Nanti kalau orang tua mati, mungkin cara Tuhan dengan itu untuk mengasihi saya, untuk mengembalikan saya. Oh. Itu Pak. Ya, saya juga baru sembuh Pak. Saya juga sempat Puji nakal Tuhan. banget Pak.
Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak Simon. Iya. Iya, saya Kita juga nakal sama-sama banget. yang dikasih Tuhan. Iya. Tapi nggak usah ini, maksudnya nggak usah minder. Saya nggak minder juga sih. Saya juga minta maaf Itu sama Tuhan. penyakit. Betul. Iya, saya minta maaf sama Tuhan juga. Tapi bukan Tuhannya, saya yang jadi Tuhan itu. Kalau saya begini terus mati saya. Jadi saya mikir, wah ini harus tobat nih. Kalau kayak begini terus, keluarga saya juga hampir hancur, Pak. Beruntung istri saya setia, terus apa ya, ingetin terus, sama anak-anak kan masih suka telepon gitu kan. Jadi ya saya juga sadar gitu kan, nggak bener lah. Minum, pulang nabrak berdarah gitu. Iya. Iya, terus saya pikir ada suatu hari apa gimana ya, kayaknya ada teguran gitu, teguran seperti apa? Ini nggak lihat Tuhan nggak? Ada teguran. Hati gitu. ya, hati seperti hati itu ada berbicara gitu ya. Iya, ada yang ngomong gitu. Terus saya pulang, yang saya pikirin sebelum sampai rumah tuh udah kayaknya kejadian gitu. Yang saya pikirin sampai rumah begini, bener gitu, kejadian gitu. Jadi wah ini kayak yang dipikirin, saya pikirin saya halu kan, namanya kita narkoba pasti ada halu gitu kan. Iya betul. Ya kita jujur aja lah, kita ngomong apa adanya, jujur aja ya. Saya sih orang jujur aja gitu. Pas itu pikir sampai rumah tuh ditungguin gitu. Yang saya pikirin sebelum saya pulang terjadi sampai rumah. Berarti ini benar teguran. Ya akhirnya saya tobat juga. Tadinya saya nggak bisa, kalau nggak minum nggak bisa tidur, Pak. Sampai sekarang? Enggak. Puji Tuhan. Udah hampir setahun gitu ya. Belum setahun. 7-8 bulan lah. Kalau nggak minum tuh nggak bisa tidur. Kalau nggak punya uang ya minum itu anggur kolesom. Anggur kolesom cap orang tua. Iya, biar bisa tidur. Ya, saya sih kasih memang kebanyakan untuk menghilangkan itu ya. Iya. Tapi saya nggak minder ya, tetap nggak minder. Tetap saya jalanin terus, nggak pernah apa? Ada orang, Tuhan kemana sih gitu? Enggak. Bukan Tuhan yang salah, kita nggak salah. Tuhan nggak perlu cari kita kayaknya, kita cari Tuhan ya. Kita yang butuh Tuhan. Tuhan nggak butuh kita kok. Yang butuh kita yang butuh Tuhan. Kalau kita nggak butuh Tuhan, kita hancur. Bukan Tuhan yang hancur, Tuhan nggak mungkin hancur. Dia pencipta alam semesta, mana mungkin dia hancur kan? Yang hancur mah kita mah seupil dong hancur gitu. Saya berdoa juga sama Tuhan tiap hari. Tuhan, saya nggak pantas minta apa-apa sama kamu, nggak pantas minta apa? Cuma minta itu aja, minta maaf aja lah udah. Nggak ada permintaan apa tuh, untuk apa aja saya nggak. Iya, pengampunan dosa, minta pengampunan dosa ya. Iya, kita udah sama-sama gitu. Iya, kita terlalu, bagi saya terlalu hina buat dia gitu kan, udah nggak pantas lah gitu, terlalu hina buat Tuhan, terlalu hina lah. Yang kita lakukan terlalu hina. Yang Bapak bilang, Bapak nikah sih mending, saya mah selingkuh sini Pak. Itu aja Tuhan masih mengasihi toh. Iya, saya bilang, kalau tadi ada Bapak kan bilang, kalau nikah lagi nggak boleh gini-gini. Menurut saya man, Bapak udah tobat kan, hidup baru. Ya jalan yang sekarang kita ke depan aja gitu. Bukan berarti saya dukung Bapak karena saya berbuat jahat atau berbuat salah ya, bukan gitu. Kalau kita mikir kan, yang udah kita alamin yang udah gitu. Bener ya? Yang kita akan datang aja gitu. Ya kita berharap Tuhan minta maaf, dia harap kasih, kan Tuhan penuh kasih sama kita ya, kita harapin dia gitu aja. Masa kita mau minta macam-macam nggak mungkin. Cukup maafin dosa kita aja udah cukup, lebih dari cukup itu udah lebih dari cukup buat kita. Nggak perlu lah minta aneh-aneh, Tuhan datang nolong kita, nggak usah lah. Iya. Cukup maafin dosa kita udah sangat berharga buat kita itu. Itu berkat yang melimpah. Pengampunan dosa itu berkat melimpah buat kita, Pak Simon. Iya, saya juga malu Pak, sebenarnya sama keluarga kan malu juga. Apalagi kalau saya pakai muka gitu kan banyak yang lihat kan, nanti saya malu juga. Soalnya ada juga penginjil juga saudara gitu, nggak enak. Ya udah Pak, selamat malam ya Pak.
berjuang terus aja lah. Jangan lihat ke belakang, lihat ke depan aja. Kita sama-sama berjuang dong. Oke. Malam Oke, ya Pak Pak Simon, Yusuf. terima Malam, kasih. shalom. Shalom. Terima kasih Pak Simon. Salam Tuhan berkati. Kita pindah ke penelpon Pak Heru. Pak Heru. Selamat malam Pak Heru. Pak Heru. Shalom. Ya. Shalom Pak. Ya Pak. Ya. Selamat malam Pak Yusuf. Shalom Pak Heru. Malam Pak. Malam. Ya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya dari tadi berusaha mau masuk, susah banget. Tapi berkat kasih Tuhan diizinkan masuk Pak Yusuf. Haleluya, puji Tuhan. Pertama, Silakan. saya mau ingin menyambung ngomongan Pak Yusuf tadi tentang teguran para gereja dengan aturan gereja. Saya setuju kali Pak Yusuf. Iya Pak. Hamba Tuhan sekarang ini hanya melihat firman Tuhan itu hanya sebatas yang dia tahu, bukan karena tuntunan Roh Kudus. Kenapa saya bilang gitu? Karena di saat mereka tahu kesalahan daripada jemaatnya, mereka memang membuat satu keputusan sesuai dengan peraturan gereja dan dihubungkan dengan firman Tuhan. Tapi mereka tidak melihat perbuatan Tuhan di atas kesalahan manusia. Yaitu seperti Pak Yusuf bilang tadi, pengampunan tadi, keselamatan tadi. Tuhan ubah, Tuhan terima manusia yang hina itu supaya jadi baru. Tuhan tidak mengingat. Memang benar, itulah sebenarnya yang diaplikasikan para hamba Tuhan buat jemaatnya yang bersalah. Mengingatkan, menyempurnakan seperti apa yang ditunjukkan Yesus, yang diajarkan Yesus. Jadi banyak jemaat-jemaat yang jadinya mungkin lari dari HKBP ke gereja lain, atau lari dari Kristen ke seberang. Banyak karena peraturan itu terlalu ketat menurut aturan dari gereja. Saya setuju dengan itu Pak. Jadi terima kasih banyak pencerahan yang Pak Yusuf berikan kepada seluruh kita umat Kristen, terkhusus buat hamba-hamba Tuhan di dalam melaksanakan amanah dari Tuhan itu. Tolonglah dilihat dari apa yang telah diberikan Yesus, diperbuat Yesus, ditunjukkan Yesus kepada kita semua. Kita hanya beda aja. Kalau pendeta itu berusaha bersekolah, menggali pendidikan dengan mengeluarkan mengorbankan waktu dan biaya. Tapi jemaat juga tidak terbatas kok dikasih Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Memberitakan firman-Nya. Iya kan Pak Yusuf? Ya, semogalah hati kita orang Kristen ini dan tidak terlepas dengan hamba-hamba Tuhan, tidak menjadi angkuh, tidak menjadi berkuasa akan jabatannya di satu gereja. Itulah Pak tanggapan saya. Nah, untuk ke Pak Niel, puji Tuhan, saya bangga Pak, saya bangga dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada Bapak, yaitu keselamatan daripada maut. Apapun itu dasarnya karena ibu, karena ini, itulah jalan Tuhan. Tapi hati Pak Niel, Bapak buka gitu loh, tidak berkeras, sehingga diperbaharui oleh Roh Kudus dan Pak Niel bisa sehat sekarang. Tapi saya mau nanya Pak Niel. Siap, iya Pak. Tadi saya dengar ada putri Bapak nelpon ya. Iya. Bapak tidak bersama dengan keluarga? Anak-anak itu, ini anak saya posisi yang di Magelang Pak. Saya posisi ada di Kalimantan. Oh iya. Iya. Nah, terima kasih Pak Niel. Nah, harapan kami dengan kesaksian Bapak
Semoga saudara-saudara kita yang masih mungkin terlelap dengan kegelapan apapun itu, narkoba, mencuri, apapun yang tidak diinginkan Tuhan, mari kita doakan sama-sama, terutama Pak Niel yang sudah menerima pembaharuan dari Tuhan. Ya Pak Niel, sehat terus, Tuhan memberkati Pak Niel. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Heru. Tuhan Yesus Terima kasih Pak memberkati. Heru, Tuhan Haleluya. berkati. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Heru ya. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Kita sudah sampai di penghujung. Ya, kiranya doa kami semua kita ada di dalam kebaikan Tuhan, ada di dalam kemurahan Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Dan penyampaian yang terakhir bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati Pak Otniel, silakan bisa mendukung ke beliau dengan nomor rekening yang sudah kami cantumkan di bawah layar deskripsi. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendukung, ingin memberkati Pak Otniel, silakan nomor rekeningnya kami sudah tampilkan di layar deskripsi, di bawah layar deskripsi. Oke, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Otniel yang sudah mau berbagi kesaksian, berbagi kehidupan bagi semua kami yang ada pada malam hari ini. Dan doa kami kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, memberi kekuatan sehingga sampai kepada kesempurnaan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan demikian semua teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai berjumpa di program selanjutnya. Amin. Amin. Haleluya.